Saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai, memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Luar biasa. Kita akan mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Dia batu karang yang teguh. Amen. Kota benteng dan perisai kita. Haleluya, kekal mulia. Haleluya, dahsyat berkuasa. Haleluya. Bersorak. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Bersorak, majukan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya,
masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saat sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat yang luar biasa. Amin. Kita mau yakini bahwa Dia Tuhan, penolong yang setia Amin. di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Penolong yang setia hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
serahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, saudara kekasih, selamat pagi. Selamat kita kembali berbakti di dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengikuti bersama-sama untuk perjamuan kudus. Saudara kekasih, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika dia mau mengadakan perjamuan kudus, dia berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Setelah ia mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dan dia berkata, "Inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagi kamu." Ya. Dan dia berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apa yang harus diingat dari kata-kata Yesus yang hari ini juga diberikan kepada saya dan saudara yang mendengar? Yang harus diingat adalah Kristus yang adalah Tuhan, dia penguasa tunggal. Dia adalah Allah yang turun ke dunia, merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib, ganti kebinasaan yang saya dan saudara harus terima sebelumnya. Dia yang adalah Allah menyerahkan diri, menggantikan semua kesusahan yang hari-hari ini umat manusia yang percaya kepada Yesus, ia gantikan semua itu, dia tanggung di kayu salib. Dan dia katakan ketika ada di kayu salib itu, dia menyerahkan nyawanya dan dia berkata, "Sudah genap." Saudara kekasih, semua kesusahan, semua penderitaan, kebinasaan sudah ditanggung di kayu salib. Dan siapa yang percaya? Alkitab katakan, barang siapa percaya akan dia, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat apa yang kata Alkitab di dalam Roma 11 ayat 36. Berkata demikian, ini bicara tentang kealahan, kepribadian Kristus yang harus kita ingat dan saudara ingat. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada sesuatu yang bukan dari Allah. Dia bisa tentukan dari Dia, oleh Dia, dan karena Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu 1 dan 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang tadinya bertahta di dalam kerajaan sorga. Dan hari ini, 2000 tahun lalu dia sudah lahir. Dan kita percaya Yesus lahir sebagai putra tunggal Allah. Artinya tidak ada Allah lain selain Kristus. Yang dia katakan dia tinggal, dia diam di antara kita, di antara saya dan saudara. Hari ini Allah yang maha dahsyat itu tinggal di dalam diri kita, di dalam kehidupan, di antara kita, saudara kekasih. Dan kemuliaan dia katakan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Apa yang dia katakan, apa yang dilakukan adalah benar. Dan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, yang harus kita ingat siapa Kristus sebenarnya. Yang mati di kayu salib itu adalah Yesus. Ya, dikatakan ayat 20
pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Kristus, dia berkuasa, dia penguasa tunggal bukan hanya di sorga saja, tetapi dia juga berkuasa atas bumi ini di mana saya dan saudara hari-hari ini hidup. Bicara tentang keselamatan yang diberikan oleh Kristus, barang siapa percaya dia tidak binasa, melainkan hidup kekal. Kehidupan yang akan datang setelah kematian. Dan bicara tentang pemeliharaan Tuhan, keselamatan bukan hanya ketika nanti kita setelah mati dan hidup di dalam kerajaan Allah. Penyertaan Allah bukan hanya diberikan ketika nanti kita di sorga, tetapi dia berkuasa juga di bumi, di mana saya dan saudara hidup. Dia berkuasa. Itu sebabnya saudara kekasih, tidak ada alasan lain untuk kita mencari jalan keluar selain dari cara firman Allah, cara-cara yang Kristus tetapkan. Saudara kekasih, Kristus yang adalah Allah yang berotoritas dengan segala sesuatu. Tetapi saudara kekasih, yang namanya hidup di dunia, ketika kita kompromi kekhawatiran dengan kehidupan dunia hari-hari ini, saudara kekasih, itu akan merendahkan otoritas Allah dalam hidup kita. Sama seperti apa yang Yudas lakukan, saudara kekasih, dengan 30 keping perak. Karena kekhawatiran Yudaslah ia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. 30 keping perak itu, saudara kekasih, adalah harga dari seorang budak belian. Sebagai orang Yahudi, Yudas harusnya mengerti 30 keping perak itu nilai apa. Yudas menilai Kristus yang tadi kita sudah baca, dia adalah penguasa tunggal, dia penguasa sorga dan bumi. Dari perspektif Allah, Kristus yang adalah Allah, dia merendahkan diri turun ke bumi, mati di kayu salib. Iya, dia merendahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Itu dari perspektif Allah. Tetapi harusnya dari perspektif manusia, Kristus adalah Kristus, Allah adalah Allah, penguasa tunggal adalah penguasa tunggal. Dia adalah otoritas tertinggi. Walaupun dari perspektif Allah bahwa Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, merendahkan diri untuk mati di kayu salib. Satu kematian yang sungguh merupakan satu aib. Tetapi dari perspektif manusia, kita seharusnya menempatkan Kristus tetap sebagai Allah penguasa tunggal. Dan Yudas tahu dengan nilai 30 keping perak itu, dia sebagai seorang Yahudi, 30 keping perak itu adalah harga dari seorang budak belian. Dan budak belian ini dia bekerja, upah dari seorang budak belian satu hari kerja ini 30 keping perak, saudara kekasih. Ketika seorang budak belian, dia mati tertabrak oleh lembu atau apapun, saudara kekasih, si pemilik lembu itu, dia akan membayar nyawa budak belian dengan 30 keping perak. Satu harga yang begitu rendah. Bayangkan saudara kekasih, Allah penguasa tunggal, berkuasa, yang berkuasa atas sorga dan bumi, dinilai, diberikan harga hanya 30 keping perak. Kenapa bisa demikian? Penyebabnya adalah Yudas khawatir tentang hidupnya. Dia khawatir.
tentang apa yang akan dia peroleh, kehidupan yang akan datang untuk melanjutkan kehidupan. Ketika Yesus berkumpul, berkata-kata, berbicara kepada muridnya, dia berkata begini, ketika aku mengutus engkau dengan tidak membawa pundi, bekal dan kasut, adakah engkau berkekurangan? Semua murid-muridnya termasuk Yudas, dia berkata, satu pun tidak. Ada satu jaminan. Bukankah Yesus katakan ketika aku mengutus engkau dengan tidak membawa pundi, bekal dan kasut. Walaupun itu merupakan satu kebutuhan. Tetapi Kristus menjamin dan mereka berkata semua serempak, satu pun tidak berkekurangan. Lantas apa alasan Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak? Dan dia datang menghadap kepada imam-imam kepala di sana. Di dalam Matius pasal 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. 30 keping perak adalah penempatan Kristus yang adalah penguasa tunggal dengan direndahkannya oleh Yudas dengan 30 keping perak dengan nilai yang sangat rendah. Yudas memposisikan Kristus yang adalah Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Dia gantikan dengan satu kekhawatiran, hanya dengan 30 keping perak. Saudara kekasih, Yudas menjual Yesus adalah pilihan hidup Yudas. Yudas sesungguhnya tidak ditentukan oleh Tuhan untuk menjual Yesus. Lukas pasal 22 ayat 22 berkata begini, ketika Yesus sedang makan dengan murid-muridnya dan ia bercakap-cakap di sana. Yesus berkata begini, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Saudara kekasih, Yesus memang harus mati di kayu salib. Dan Yudas sebenarnya tidak ditentukan untuk mengkhianati. Tetapi karena dia memiliki akar cinta uang yang begitu kuat, begitu dalam. Dan ia khawatir tentang kehidupannya. Sehingga ia lupa siapa Yesus sebenarnya. Dan ia rendahkan Kristus. Dia turunkan nilai Kristus yang adalah penguasa tunggal sorga dan bumi dengan kepentingan nilai hanya 30 keping perak. Kita mungkin bisa berkata, memang terlalu bodoh Yudas. Keterlaluan Yudas. Kok bisa-bisanya dia menjual Yesus dengan 30 keping perak? Mungkin kita berkata, saya tidak akan mungkin lakukan satu kebodohan seperti Yudas. Tetapi saya mau katakan, saudara kekasih, roh Yudas ada juga di zaman ini. Karena kekhawatiran seorang percaya bisa merendahkan Kristus. Tidak akan menghargai Kristus sebagai penguasa tunggal. Kristus yang adalah firman. Berapa banyak di antara umat yang percaya kepada Kristus? Ya, sebagaimana Yudas tidak mempercayai Yesus, menempatkan Yesus sebagai nilai yang tinggi. Yesus yang adalah firman, seberapa banyak anak Tuhan juga yang tidak percaya kepada janji Tuhan yang adalah firman. Firman itu adalah Kristus. Berapa banyak kita menjadi khawatir. Bukankah kita seringkali khawatir. Sementara firman Tuhan berjanji ini, dan ini.
Berhati-hati dengan roh Yudas. Bukan hanya menjual Yesus secara fisikly dengan nilai nominal 30 keping perak. Ketika kita tidak mempercayai firman Tuhan sebagai jalan kehidupan yang menentukan hidup kita hari ini, itu sama halnya dengan kita sudah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Berapa banyak orang menjadi kaya karena pelayanan. Mereka menjual firman demi hidup. Menyampaikan firman dengan motivasi yang lain. Dan sebagai jemaat, dia tidak mempercayai lagi firman yang dijanjikan Tuhan. Firman yang dijanjikan Tuhan itu adalah Kristus. Dia tidak mempercayai apa yang dijanjikan yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Itu sama nilainya, itu sama derajatnya dengan Yudas. Roh Yudas hari ini akan merasuk banyak orang dengan kekhawatiran dengan segala sesuatu yang kita sedang hadapi dan membuat kita khawatir. Hati-hati saudara kekasih. Roh Yudas sedang mengincar. Roh Yudas akan merasuki setiap hati orang percaya. Saudara kekasih, hidup ini memang sulit, terlebih hari-hari ini. Kita seringkali mengalami satu kesusahan bak seperti gelombang besar, bak seperti gelombang yang dahsyat, yang menerpa, yang meniup, yang menggulingkan, yang memutarbalikkan segala sesuatu sehingga kita menjadi orang yang seolah-olah lemah dan kita tidak berdaya. Tetapi ingat apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka mengalami badai yang sedang menerpa mereka. Yesus hadir di tengah-tengah kegelapan malam itu. Yesus hadir di tengah-tengah gelombang yang besar itu. Dan ia berkata di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 27. Yesus berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau katakan kepada saudara, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, situasi seperti apa yang kita alami, rasa takut, gelisah, masalah ekonomi, penyakit, apapun yang sedang kita alami, posisikan Kristus sebagai Allah, penguasa tunggal sorga dan bumi. Posisikan Kristus sebagai Allah yang menciptakan alam semesta. Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Posisikan Kristus. Jangan rendahkan. Posisikan firman Tuhan yang menyerupakan janji Tuhan kepada umat yang percaya. Umat tebusannya. Posisikan firman Tuhan itu. Tetapkan, pegang teguh. Janji-janji Tuhan itu jangan goyah. Walaupun kita sedang diterpa angin ribut. Yesus akan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara kekasih, posisikan Kristus dalam kehidupan, posisikan firman Tuhan yang merupakan janji Tuhan, yang merupakan satu jaminan kehidupan saya dan saudara hari ini. Jangan rendahkan firman Tuhan. Percayalah apa yang firman Tuhan katakan. Percayalah kepada Kristus yang adalah penguasa tunggal sorga dan bumi. Amin. Haleluya. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sebentar akan adakan perjamuan kudus. Ingat, tubuh dan darah Kristus bersekutu dengan tubuh dan darah kita. Tubuh dan darah Kristus ada dalam tubuh kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam tubuh kita. Dan oleh bilur-bilur, luka-luka yang ada di dalam tubuh Kristus, firman Tuhan katakan, akan membuat kamu sembuh. Akan membuat kamu pulih. Katakan amin. Haleluya. Saudara kekasih, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami muliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan menetapkan Kristus sebagai penguasa tunggal. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Dan Engkau berkata, jangan takut. Hari ini kami pegang firman Tuhan. Kami tidak akan mengambil seperti Yudas mengambil keputusan karena kekhawatiran ia merendahkan Kristus. Kami tidak akan ambil sikap itu karena kekhawatiran kami tidak mempercayai firman yang Tuhan janjikan. Kami tidak akan ambil sikap itu, namun kami akan tetap percaya bahwa apa yang Engkau katakan, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Kami percaya kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Layakkan kami untuk ambil bagian, duduk sehidangan dengan Kristus dalam perjamuan kudus ini. Sucikan kami, ampuni kami Tuhan, dari segala kesalahan kami seperti kami sudah ampuni juga kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Hari ini ketika tubuh dan darah Kristus bersekutu dengan tubuh kami, maka ada kekuatan baru dalam kehidupan kami, ada kesembuhan, ada berkat, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Saudara kekasih, mari kita angkat hostia di tangan kanan kita. Dan kita dengar firman Tuhan. Dan ketika murid-murid Yesus sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah hostia yang di tangan kanan kita juga adalah tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita juga adalah darah Kristus? Katakan amin. Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa. Kami akan tetapkan, posisikan Engkau Kristus sebagai penguasa tunggal. Engkau adalah penguasa sorga dan bumi ini. Terima kasih kalau Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan selama kami hidup di bumi ini, janji-Mu, firman-Mu berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Kami hari ini disertai oleh Tuhan. Badai yang menerpa kami, yang kami alami hari-hari ini, kami tidak akan takut sebagaimana Engkau berkata, jangan takut, tenanglah aku ini. Kami percaya Engkau adalah Allah, penguasa tunggal. Kami posisikan Engkau sebagai Allah Ta'ala yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Dan bumi ini juga di mana kami berpijak. Dan segala sesuatu yang terjadi tentang hidup kami, Engkaulah yang mengendalikannya. Apa yang kami peroleh, Engkau juga yang menentukannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kemerdekaan, kemenangan, kelepasan ada di dalam hidup kami. Kesembuhan kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang ada dalam pencobaan diberikan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih dalam nama Yesus. Kalau demikian saudara kekasih, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran Kristus. Sehingga ketika Kristus datang kedua kali, setiap kita didapati tidak bercacat celah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.